Zehang, kamu lembur terus belakangan ini, pasti capek. Matanya Presiden Mitu, Lu Chengyi, minum sup ayam dulu buat tambah energi. Sumeilan, bisakah kamu diam sebentar? Kamu tiap hari nyerocos kayak orang baca mantra, gak capek apa? Aku cuma khawatir sama kamu. Khawatir? Apa yang bisa kamu bantu? Kamu ngerti urusan perusahaan? Selain bikin masalah, kamu bisa ngapain? Aku kan udah bilang dari dulu. Jangan nikahin perempuan dari keluarga kecil kayak tidak bisa membantu. Dibawa keluar pun cuma bikin malu. Perempuan tua berwajah kusam. Barang yang tak pantas ditampilkan. Berani kamu bicara begitu padaku? Kamu ternyata ngerti. Ingat ya, dulu aku dan anakmu satu sekolah. Aku demi dia, melepaskan kesempatan siswa pertukaran, menyerah belajar ke luar negeri. Aku menikahi anakmu. Apa aku pernah berbuat salah kepada keluarga lu? Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu sama ibuku? Masih ingat nggak, kamu bilang kamu akan baik sama aku seumur hidup? Sekarang apa? Ini yang kamu maksud seumur hidup? Dulu aku buta. Aku terbawa nafsu. Sekarang makan, tinggal, semua dari keluarga lu. Masih berani bicara soal masa lalu? Apa hak kamu? Kamu ngapain masih berdiri di sini? Memalukan. Pergi dari sini. Keluar sekarang. Wan, cukup sudah. Kakek, Waktu itu kamu bersikeras menikah dengannya. Sampai sembunyi identitas, bilang cinta sejati tak ternilai. Sekarang bagaimana? Ini yang kamu sebut pernikahan. kakek. Dia stres karena pekerjaan, tidak sengaja. Begitu perusahaan membaik, dia pasti akan mengerti. Kakek, Bisa bantu investasi di Lu Group? Dulu kamu ada taruhan denganku. Aku beri kamu waktu 1 tahun. Kamu akan membuktikan padaku. Pernikahan yang kamu jalani kelihatannya baik-baik saja, tapi taruhan ini tinggal 3 hari lagi. Dalam 3 hari, kamu akan melihat pria ini. Apakah dia masih pantas kamu perjuangkan? Pikirkan baik-baik, lalu ikutlah pulang dengan aku. Warisi grup ini. Warisi semua yang menjadi milikmu. Selamat ya, Tuan Lu. Huantu Capital menginvestasi, grup Lu, rantai keuangan pulih. Kalau tidak ada kejutan, harga sahamnya pasti bakal naik 2 kali lipat, kan? Iya. Akhirnya selesai. Masa depan Lu Group cerah. Semua orang ingin berpartisipasi. Tapi kalau bicara soal kekuatan dan koneksi, di lingkaran ini, yang benar-benar bisa bekerja sama dengan Lu Group secara seimbang, hanya keluarga Lin kami. Sedangkan Jiang Wan, wanita yang hanya sibuk di dapur itu, selain menghambatmu, tidak ada yang bisa dia bantu. Lebih baik kita akhiri saja, dan kita menikah. Kita sama-sama antang. Jiang Wan, istri saya dalam nama. Jika saya ajukan cerai sekarang, itu akan berdampak buruk pada reputasi Lu Group. Tapi dia seperti itu, tidak bisa membantu apa-apa. Bahkan untuk menemani saat acara pun tidak bisa. Tidak seperti saya. Kalian sedang apa? Jiang Wan, kamu masuk tanpa mengetuk pintu dulu? Kak Wan jangan salah paham. Aku dan Pak Lu hanya sedang bicara soal pekerjaan. Bicara soal pekerjaan perlu sedekat itu? Lu Jian. Sudah selingkuh, kan? Kamu kira ini adil buat aku? Kamu gila lagi, ya? Di kantor, sedang bekerja. Apa yang kamu pikirkan? Selain bikin ribut, apa sih yang bisa kamu lakukan? Bikin ribut? Aku? Baiklah. Harry, il n'y a qu'un Tunjukan que c'est mieux à Oran. Siapa Lu Jian itu? Kamu.
Bos besar kalian di kantornya mesra dengan wanita lain. Dia lupa janji yang dulu dia berikan padaku. Lupa tentang aku. Aku rela mengorbankan segalanya demi. Sekarang dia sukses, meninggalkanku dan anaknya, berkhianat. Orang seperti ini pantas jadi presiden perusahaan kalian? Jiang Wan. Sudah cukup gilanya belum? Apa kamu ingin menghancurkanku dan Lu Corporation? Pergi sekarang, keluar dari sini. Orang-orang, bawa pergi wanita gila ini dari sini. Ayah. Wei, masalah keuangan keluarga Lin sulit disembunyikan. Pastikan mendapatkan Lu Zeyan. Dia baru mendapat pendanaan dari Huan Tu, dan harga saham Lu Group melambung. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Jangan khawatir, Ayah. Lu Jian sudah lama muak dengan Jiang Wan, wanita tua itu. Perceraian mereka hanya soal waktu. Tidak lama lagi, posisi Ibu Lu pasti akan menjadi milikku. Pergi. Cepat pergi. Jangan malu di sini. Seumur hidup, aku tak mau lagi melihatmu. Jangan takut, aku selalu di sini. Mungkin dia tertekan oleh kerjaan di kantor. Makanya dia bicara tanpa pikir panjang. Mungkin aku bisa bersabar, aku akan mencoba lebih baik, mungkin dia akan ingat lagi. Kita bisa kembali seperti dulu. Kakek bilang taruhan ada 3 hari lagi. Aku beri pernikahan 3 hari lagi. Memberi Lu Zeyan kesempatan lagi. Dan juga memberi diriku kesempatan sekali lagi. Bu, ini adalah kartu keanggotaan seumur hidup untuk pusat kecantikan elit. Pergilah sering-sering untuk merawat tubuh. Wah, iya. Lumayan, kamu tahu apa yang aku mau. Aku tahu anakku ini. Hatinya tahu menghargaiku. Tahu betapa aku sudah bersusah. Diam-diam urusinnya. Bukan, ini aku yang urusin. Kamu sudah pulang. Makanannya baru selesai, semua kesukaan kamu. Aduh. Wan, aku mau bilang nih sama kamu. Hari ini kamu buat ribut di kantor. Nama baik Deyan jadi tercemar. Sekarang Deyan adalah presiden grup. Yang penting itu wajar. Coba pikir, kamu tiap hari masak, bersih-bersih di rumah. Punya berapa banyak topik buat ngobrol sama dia? Kedepannya, mending jangan sering-sering ke kantor bikin kacau. Hang, Perkara hari ini, aku nggak mau kejadian lagi. Kamu ke kantor buat bikin rusuh. Jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan sama kamu. Masih ada. Jangan lagi antar makanan ke kantor. Nanti orang nggak tahu mengira kalau pembantu aku tiap hari nggak kerja, cuma mondar-mandir ke kantor. Kamu pembantu mau naik derajat. Bilang aku nggak punya sopan santun. aku pembantu? Kalau bukan, terus lihat deh gaya kamu sekarang. Aku bilang kamu pembantu aja udah mendingan. Kamu gila ya? Aku berhenti. Aku nggak mau jadi pengasuh lagi. Lu Zeyan. Ayo kita cerai. Maaf, Bu, perlu mengingatkan. Tipe kamar di hotel kami. Harga terendah 10 juta. Anda yakin ingin pesan? Saya mau kamar suite presiden. Kamar suite presiden 30 juta per malam. Anda yakin bisa menerima ini? Ini. Kartu Black Diamond Supreme dari Huan Tu Group. Anda. Maaf. Saya tidak tahu Anda bos Huan Tu Group. Ini benar-benar kelalaian dari saya.
Kamar kami siapkan, suite presiden di lantai atas. Akses VIP sepanjang waktu dengan pelayan pribadi 24 jam. Jangan ganggu saya ingin sendiri. Baik, selamat jalan. Ini adalah rincian lengkap aset Anda, semuanya atas nama Anda, Tuan Jiang. Anda memiliki saham Jiang Group 4. Dana trust senilai 3,2 miliar. 5 rumah tradisional Beijing. Penthouse di Shanghai, apartemen di Paris, dan investasi bank pribadi. Sebanyak itu? Benar, Tuan Jiang. Ayah Anda rutin menyetor dividen ke akun trust Anda. Hingga kini akumulasinya 3,2. Properti warisan ibu Anda nilainya meningkat 4 kali lipat bertahun-tahun. Saya menikah kurang dari 1 tahun. Dulu, perusahaan mengalami krisis. Menyuruh Watun memberi suntikan dana. Sedikit menariknya kembali. Aku dulu pikir, jika tidak berambisi atau memperebut, tidak pamer dan tidak mencolok, aku bisa mendapatkan cinta yang murni dan tulus. Tapi sekarang aku sadar, aku terlalu bodoh. Aku menjalani hidup seperti pengasuh. Padahal aku bisa hidup sebagai penopang bagi diri. President Jiang. Tidak usah banyak bicara, siapkan perjanjian cerai. Harta. Saya tidak minta, perusahaan lu tidak penting bagi saya. Saya hanya ingin menyelesaikan perceraian dan memutuskan hubungan dengannya. Siap, Presiden Jiang. Lalu, kartu keanggotaan tahunan untuk salon kecantikan untuk Su Milan. Besok pagi cabut akses dan blokir. Baik, aku akan segera beritahu. Mulai hari ini, orang yang sibuk di dapur, mengikuti kemauan orang lain, mengalah demi orang lain, Jiang Wan, sudah selesai. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup untuk diriku. Hidup yang dulu aku buang, akan kuambil kembali perlahan. Bawa semuanya kembali. Ibu. Rumah ini kotor begini, bisa masuk orang nggak? Bu. Kamu nggak bisa bersihin sedikit ya? Loh, kenapa marah sama aku? Rumah berantakan ini kan bukan cuma urusan aku aja. Dulu waktu Jiang masih di sini. Rumah ini pernah berantakan begini? Balik ke sini malah kena marah lagi. Sekarang kamu baru inget Jiang Wan ya? Bukannya kamu sendiri yang mengusir dia? Seharian sudah, kenapa nggak telepon aja? Kenapa? Masih berharap dia balik sendiri? Jadi pembantu gratis? Mimpi aja deh. Aku cuma ngomong beberapa hal. Dia sendiri yang mau pergi. Kenapa sih ngamuk sampai banting meja? Masa aku harus jemput dia pakai tandu? Cari cara supaya Jiang Wan balik lagi ke saya. Dia kan pintar kerja dan nggak minta uang. Itu lebih bagus daripada hemat dan bisa diandalkan. Lagi pula, dia gadis liar, mau lari kemana? Kamu bilang sedikit kata manis aja, dia pasti langsung balik senang-senang. Oh iya, kartu hitam salon kecantikanku. Mereka telepon, kartunya dibekukan. Apa yang terjadi? Kartu hitam apa itu? Kapan pernah buatkan kartu untukmu? Penipuan, kan? Penipuan. Lu Jian, saya kirim dokumen. Wah, sehari nggak ketemu, malah makin sombongnya. Sampai-sampai sewa 2 bodyguard buat gaya-gayaan. Pamer ya? Surat cerai. Aku sudah siap. Aku tidak mau sedikit pun harta. Tanda tangan saja, kita selesai. Jiang Wan, ini lagi apa? Main tarik ulur? Mau aku yang cari kamu? Jiang Wan, kamu bahkan sewa 2 bodyguard. Mau nakut-nakutin siapa? Kamu itu. Apa yang terjadi? Aku kok bisa takut sama anak kecil? Dari dulu udah nggak suka lihat kamu. Cuma ibu tua aja.
Aku udah tanda tangan. Sekarang kamu pergi dari rumahku. Atau, kamu mau tetap di sini? Jadi pengasuh di rumahku? Aku bisa kasih kamu makan. Hari ini, berani keluar pintu ini. Nanti meskipun nangis sambil sujud minta maaf padaku. Aku tidak akan melihatmu lagi. Lu Zeyan, tenang saja. Melihatmu sekali saja sudah membuatku muak. Halo, pesankan 2 gelas kopi. Terima kasih. Zeyan, menurutmu kerja sama Huan Tu kali ini benar-benar aman kan? Aman. Dananya sudah masuk. Besok saat para pimpinan grup datang untuk inspeksi. Proses selesai. Harga saham keluarga Lu akan naik 2 kali lipat tahun ini. Lalu, bagaimana janji yang kau buat kapan bisa ditepati? Urusan pernikahan. Apa lagi? Tenang saja. Setelah aku selesai mengurus perceraian dengan Jiang Wan, aku pasti akan mengadakan pernikahan yang paling megah di kota ini untukmu. Agar kau menjadi nyonya Lu dengan penuh kemegahan. Kopinya sudah siap untuk kalian Terima kasih. Wawan. Akhir-akhir ini perusahaan sedang sibuk. Tambah lagi, aku punya banyak proyek. Dan dana juga lagi kurang. Bisakah kita tunda dulu pernikahan kita? Aku mengerti. Utamakan perusahaanmu. Pernikahan itu tidak penting. Aku bisa terus bersamamu. Aku sudah puas. Wan, maaf, kau harus melalui ini. Tenang saja. Saat aku melewati masa sulit ini, aku pasti akan memberimu pesta pernikahan yang paling megah. Tidak apa-apa. Asal aku bisa bersamamu, itu sudah cukup. Pak Jiang, Anda sudah datang. Xiao Chen, ingat aku pernah memberi perintah. Hentikan semua kerja sama Huan Tu dan grup Lu. Kenapa investasi grup Lu berlanjut? Besok ada kunjungan eksekutif senior. Saat menyusun perjanjian malam itu, Anda memberi perintah yang kemudian dibatalkan. Anda bilang Anda tidak tega melihat perusahaan yang bekerja keras ini hancur begitu saja. Direktur Jiang, jadi haruskah segera menghentikan kerjasama dengan Lu Group dan membatalkan kunjungan besok? Tidak perlu dibatal kunjungan eksekutif senior besok. Tidak diubah tidak perlu lain memimpin timnya. Saya yang pergi sendiri. Jangan tegam, inspeksi formalitas. Semua dana sudah masuk, tidak ada masalah. Saya tahu. Halo. Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu masuk? Lu Zeyan, saya datang untuk memberitahu sesuatu. Jiang Wan. Terpukul cerai sampai kehilangan akal, ya? Ini rapat inspeksi Huan Tu, kamu mau bikin onar apa di sini? Investasi Huan Tu ke Lu Corporation. Segera dihentikan. Ngomong ngaco apa kamu ini? Kamu itu siapa, sih? Urusan Huan Tu, giliran kamu buat ngomong? Coba lihat diri kamu sendiri dulu. Kamu punya hak apa?
Bu Jiang, acara bisnis ini serius. Urusan pribadi dengan Pak Lu bisa diselesaikan secara pribadi, kan? Dengan begini, semua orang merasa tidak nyaman. Setuju kan? Kimanan. Tolong bantu keluarkan nona ini. Ani, Cap perusahaan ini, Bagaimana Anda bisa mendapat Bu Jiang. memalsukan cap perusahaan itu ilegal? Anda ingin dipenjara? Silakan lapor polisi jika Anda mau. Jiang Wan. Bawa barang palsu. Keluar. Kalau tidak pergi, aku akan panggil keamanan. Kalau kamu benar sehebat itu, kamu tak akan diusir olehku. Lu Jian, kamu masih sama, sok tahu. Hei, Pak Lu. Departemen Hukum Perusahaan mengirim surat resmi. Kerja sama berakhir, pemegang saham jadi panik. Semua bertanya apa yang terjadi, harga saham mulai bergejolak. Apa yang terjadi? Departemen Hukum konfirmasi. Surat dikeluarkan oleh Dewan Direksi. Nomor cap sesuai. Bukan palsu. Ganti rugi? Ganti rugi itu bagaimana? Mereka sepihak membatalkan, kontrak kita tertulis jelas. Mereka harus membayar ganti rugi besar. Ini salah mereka. Tidak bisa diam. Tanpa denda pelanggaran. Mereka lama menemukan celah di perusahaan, lalu memutus kerjasama. Sesuai kontrak, kita bahkan harus bayar mereka sebagai kompensasi. Itu jelas tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Siapa yang mengacaukan ini? Aku tidak terima. Aku berjuang keras membangun Lu Group bertahun-tahun. Kenapa bisa hancur begini? Tidak. Apa benar ini ulah Jiang Wan? Dia cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu? Tidak. Tapi selain dia, siapa lagi yang akan mencelakai aku seperti ini? Zin, kamu baik-baik saja? Jangan terlalu buruk. Kesehatan itu penting. Aku menyuruh menyelidiki hubungan Jiang Wan dan Huan Tu. Jangan terlalu cepat. Pasti ada jalan keluarnya. Lu Deyan, datang ke sini. Kartu kecantikanku. Yunjin Spa menelepon. Kartu itu dibatalkan. Bukannya kamu bilang sudah bayar biaya tahunan? Aku nggak tahu soal kartu itu. Berhenti menggangguku. Apa maksudnya ITU? Kenapa bisa dibatalkan? Aduh, kartuku nggak bisa dipakai. Itu kan kartu kelas atas yang berlaku seumur hidup. Aku tahu sekarang, itu si manis kecil. Menghentikan kartuku. Dia kok bisa, ya? Dia sudah diusir dari keluarga lu, berani balas dendam. Berani membatalkan kartuku, mau melawan dunia? Cukup, perusahaan hampir hancur, masih mikirin kartu kecantikan? Diam sebentar, jangan bikin aku tambah kesal. Zian, kali ini masalah di perusahaan. Kerugiannya sudah seberapa besar? Kamu bisa bicara, kita cari solusi bersama. Wewe. Sekarang ada satu cara, yaitu kita menikah. Kolaborasi Lin Group dengan kita. Hanya ini yang bisa melindungi, tidak ada cara lain lagi. Tunggu aku bangkit kembali. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, oke? Selidiki Jiang Wan dan Huan Tu. Selidiki semuanya tanpa jangan lewatkan petunjuk, makin rinci makin baik. Lu Jian yang tidak berguna sudah hancur. Keluarga Lu hampir selesai. Hanya tinggal kekacauan. Kita tidak bisa hancur seperti mereka. Kita harus cepat cari jalan keluar lain. Bayar utang, bayar utang. Lu Jian, cepat keluar. Bayar utang, bayar utang. Para pemimpin, tolong tenang sebentar. Dengarkan penjelasan saya. Lu Group sedang ada kesulitan, tapi begitu dana sampai, saya akan melunasi pinjaman kalian tanpa penundaan. Kau kira kami bodoh? Hari ini kau harus bayar. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi.
Bayar utang sekarang juga. Bayar sekarang. Bayar utang. Lucian, Bekandeng, lihat perusahaan berantakan karena ulahmu. Makanya dibilang, jangan menikahi Jiangwan yang bawa sial. Kamu harus menikah, lihat, dia yang menghancurkanmu, menghancurkan keluarga lu. MA. Sudah jam begini, ngomong seperti itu ada gunanya? Aku bikin ribut, bikin kacau, aku menyelamatkanmu. Aku menyelamatkan keluarga lu. Cari Lin Weiwei, jalin hubungan pernikahan. Hanya dengan pernikahan kalian berdua, kedua keluarga bisa stabil dan menyelamatkan keluarga lu kita. Aku mengerti, MA. Aku akan cari Lin Weiwei secepatnya dan menyelesaikan pernikahan. Weiwei. Aku tahu sekarang keluarga lu sedang dalam kondisi sulit. Aku ingin kita menikah. Jika setuju, keluarga Lin akan membantu keluarga lu stabil kembali. Aku akan memperlakukanmu dengan baik dan tidak membiarkanmu menderita. Menikah? Lucian, kamu gila ya? Sekarang keluarga lu itu kacau balau, bisa bangkrut kapan saja. Kamu masih mau aku menikah dengannya dan ikut sial bareng? Menganggap Lin Weiwei sebagai apa? Weiwei. Aku tahu kamu khawatir, tapi aku jamin, kalau kita menikah, kamu beri dana ke keluarga lu akan pulih dengan cepat. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita. Kakak, jangan bicara hal-hal bodoh lagi. Dulu aku ingin menikah dengan keluarga lu karena nilainya. Keluarga lu sudah tidak punya apa-apa. Kenapa aku harus membantumu? Kenapa aku harus menikah denganmu? Aku ada urusan, jadi tidak bisa bicara. Pernikahan kita. Aku sarankan, jangan buang waktu bermimpi lagi. Lu Jian, sadarlah dengan kenyataan. Kamu sekarang sudah tidak pantas untukku lagi. Apakah keluarga lu benar-benar akan hancur? Halo, pemimpin. Saya. Halo pemimpin. Saya Lucian dari grup lu. Ada hal kerjasama yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Grup lu mengalami kesulitan, perlu bantuan Huantu. Saya akan memberikan penghargaan di masa mendatang. Mohon Anda pertimbangkan. Harus berhasil, harus dapat kesempatan bertemu. Ini adalah harapan terakhir grup lu, saya tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah sama sekali. Halo, saya Lucian dari grup lu, ingin bertemu dengan pemimpin perusahaan Anda. Ada urusan kerjasama yang sangat penting. Mohon bantuan, maaf atas ketidaknyamanan ini. Maaf, Pak Lu. Pimpinan kami sibuk. Tanpa janji temu, mereka tidak bisa menerima Anda. Silakan buat janji dulu, kami akan Saya tahu datang tanpa janji temu. Ini penting. Ini menyangkut hidup dan mati lu grup. Tolong beri saya kelonggaran, 5 menit saja. 5 menit cukup. Baik, saya mengerti. Pak Lu, pimpinan akan menerima Anda di atas. Silakan lewat sini. Silakan. Jiangwan, kok kamu? Pak Lu, sudah lama tidak bertemu. Saya pikir Anda sudah lupa sama saya. Saya pikir kamu sudah lupa saya. Jiangwan. Kenapa ada di sini? Baru kita bercerai. Tidak bisa cari pekerjaan, jadi tukang bersih-bersih. Orang seperti kamu. Pantas bersihkan meja dan sapu lantai. Direktur Lu, Anda belum sadar. Orang yang Anda cari untuk kerjasama adalah saya. Jiangwan, jangan pura-pura. Pemilik grup Huantu. Menurutku, kamu cerai dengan aku sampai otakmu rusak, jadi gila. Jadi, menurutmu aku siapa? Menurutku kamu memang gila, sengaja datang ke sini pura-pura macam-macam. Kamu nggak malu? Bersihkan lantai, lap meja,
Tunjukkan sikap yang benar. Jangan bikin pemandangan di sini. Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Tahu diri, pergi dari sini, jangan ganggu aku urus hal penting. Aku nggak peduli gimana kamu masuk sini. Kalau kamu ganggu aku urus hal penting, akibatnya nggak akan kamu tanggung. Direktur Lu, cek kualifikasi grup kalian, Lu Group. Bahkan standar minimum kerjasama dengan Huan Tong tidak mencapai. Masih mau bicara soal kerjasama? Jiang Wan, kamu pikir kamu siapa? Katamu ada masalah berarti memang benar. Jangan sok berpura-pura di depanku. Usir dia keluar. Orang-orang dari grup Lu dilarang menginjak Huan Tu. Jiang Wan, tunggu saja. Begitu aku bertemu bos tempat ini, aku pasti akan membuatmu bayar mahal. Jiang Wan, tunggu saja. Begitu aku bertemu bosmu, aku akan buat kamu sujud di depan aku. Kamu nggak apa-apa? Perusahaan Huan Tu ini apaan sih? Bikin orang yang sudah diusir dari keluarga lu kami? Bisa berpura-pura, pemimpin mana? Panggil mereka ke sini. Urusi orang-orangmu baik-baik. Jiang Wan, kamu ini apa sudah diam-diam mendekati orang Huan Tu sejak lama? Pantas saja berani cerai sama Dean kita. Wanita tak tahu malu sepertimu pantas dihina banyak orang. Aku tahu kenapa kamu jadi berani masuk ke Huan Tu ya. Kamu pikir ganti kulit terus bisa naik kelas? Di mataku, kamu tetap wanita yang gak pantas dipandang. Sudah dengar semuanya. Umumkan kepada semua. Mulai sekarang, keluarga Lu dilarang menginjakan kaki di Huan Tu. Ketemu, hajar. Pukul sampai mereka kapok datang lagi. Jiang Wan, kamu nggak akan mati dengan baik. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Aku lihat kapan bisa terus wanita seperti kamu pasti akan kena karma. Jiang Wan, tunggu saja. Keluarga Lu kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Presiden Jiang, rantai keuangan Lu Group terputus. Pengembang mulai menggugat. Lin Weiwei memutus hubungan dengan Lu Group. Aku mengerti. Lanjutkan proses likuidasi Lu Group. Baik. Kalian? Nah, kita pergi cari Lin Weiwei saja. Demi hubungan yang dulu pernah ada. Dia seharusnya, nggak mungkin diam saja kan. Lin Weiwei. Dia pandai cari kesempatan. Dulu kita berjaya. Dia lebih lengket daripada siapapun. Sekarang, berusaha sejauh mungkin. Kalau nggak coba minta, mana tahu hasilnya, kan? Kalau beneran nggak bisa, kita ke rumah keluarga Lin, tunggu dia di sana. Kalau beneran nggak bisa, pergi ke rumah keluarga Lin dan tunggu dia. Dia keluar rumah dan bertemu orang? Aku benar-benar tidak percaya dia bisa terus berpura-pura seperti ini. Lin Weiwei ini, kenapa dia belum keluar juga, ya? Weiwei. Tolong bantu perusahaan Lu, bantu aku. Jika kamu bantu, aku akan lakukan apa saja. Weiwei. Anggap ini penghormatan hubunganmu dengan Zeyan di masa lalu. Keluarga Lin bantu sedikit. Tunggu sampai keluarga lu pulih. Saat itu Bisa dengan megah menikahimu. Kamu akan jadi nyonya besar keluarga lu yang sah. Lu Zeyan, musuh. Kalian ini apa otaknya lagi nggak nyambung? Sekarang keluarga Lu kalian sedang ada masalah besar. grup keluarga Lin. Kenapa aku harus bantu kalian tutupin? Grup Lin. Kenapa bantu kalian tutupin? Bukan begitu. Kami hanya sedikit lengah. Semua akan normal lagi. Dulu saat dijodohkan, kalian tidak peduli, terus menghindar. Kepepet, datang cari aku. Terlambat. Minta tolong di sini. Lebih baik pikirkan cara untuk bertahan setelah bangkrut. Aku ada janji. Jadi, aku tidak mau buang waktu di sini dengan kalian. Wanita yang tidak tahu terima kasih. Dulu, karena Deyan, keluarga Lin seperti ini, dia benar-benar tidak tahu balas budi.
Selesai sudah, kali ini keluarga Lu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita lagi. Bu. Ban membekukan semua rekening saya. Properti dan mobil atas nama saya juga disita. Penyuplai menuntut saya. Surat pengacara sudah sampai di pengadilan. Penyuplai menuntut saya. Surat pengacara sudah sampai di pengadilan. Lalu, bagaimana ini? Perusahaan benar-benar sudah tak punya jalan keluar. Ini pasti Jiang Wan. Pasti Jiang Wan. Dia diam-diam bermain di belakangku. Dia bekerja di Huantu untuk balas dendam. Mungkin dia sudah dekat dengan petinggi di sana. Dia ingin membalas dendam padaku. Ingin membuatku hancur nama baikku. Pasti begitu. Si kecil yang manis itu, dari dulu dia memang gak pernah tenang. Waktu menikah, dia sudah menyembunyikan sesuatu. Ternyata sejak dulu dia sudah punya hubungan dengan orang kaya di luar sana. Aku harus kasih dia pelajaran. Betul sekali, Xian. Kita nggak bisa biarin dia gitu aja. Adakan konferensi pers. Harus kasih tahu semua orang. Dia naik jabatan dengan cara nggak benar. Biar dia rasakan gimana hancurnya nama baik. Aku langsung ke forum finansial dan platform sosial sekarang. Biar dia rasakan gimana hancurnya nama baik. Aku akan segera ke forum keuangan besar dan platform sosial untuk memposting ini. Katakan bahwa Jiang Wan mengandalkan daya tariknya untuk masuk ke Huantu. Dia berusaha menghancurkan Lu Group demi balas dendam mantan suami. Semakin buruk semakin baik. Tuliskan apapun yang bisa ditulis. Tuliskan semuanya. Presiden Jiang lihat ini. Lu Zeyan, Su Meilan menyebarkan fitnah online, mengatakan Anda naik jabatan tidak. Mereka juga menuduh menghancurkan Lu Group. Sekarang kolom komentar kacau. Anjing terpojok. Abaikan. Yang bersih akan tetap bersih. Tunggu waktu yang tepat, mereka akan tahu apa artinya menggali lubang sendiri. Kamu datang untuk apa? Lihat aku jatuh? Kamu datang untuk apa? Lihat aku jatuh? Aku sudah tahu, bos sejati di balik Huantu sebenarnya seorang pria tua. Bersembunyi di balik layar. Dan dia datang ke Huantu besok inspeksi. Saat dia datang, ceritakan padanya. Orang bawahannya sengaja merusak kontrak. Beri penjelasan semuanya. Menurutmu, apa reaksinya? Benar begitu? Perlukah berbohong soal hal ini? Ungkapkan perusak itu dan Jiang Wan. Dekati bos di balik mereka. Jalin hubungan yang baik. Saat kontrak berhasil, keluarga Lin terlibat. Kami tidak bisa tanpa keuntunganmu. Xiao Chen akan menghubungi kalian. Jika ada pertanyaan, Terima kasih, Pak Jiang. Sudah katamu, kami jadi tenang. Kami percaya pada reputasi Huantu. Kami percaya pada reputasi Huantu. Jiang Wan, kamu sudah berpura-pura belum? Kamu menganggap kami bodoh? Yang bisa dibodohi sembarangan. Jiang Wan, mana mungkin punya kemampuan besar. Berani berpura-pura jadi petinggi Huantu. Membuat kita tunduk sama kamu. Aku mau lihat bagaimana kamu menutupi kebohongan ini. aku pura-pura apaan sih? Lu Zeyan. Jangan bikin onar di sini. Mending pulang dan pikir baik-baik. Gimana beresin masalah di Lu Group? Gimana lunasin hutang barang? Kamu. Berlaga apa? Berlaga jadi penguasa Huantu ya? Jiang Wan, aku kasih tahu kamu. Aku sudah selidiki segalanya tentang kamu. Kamu cuma masuk ke Huantu berkat koneksi salah satu pimpinan perusahaan. Mengandalkan hubungan mereka saja untuk bisa masuk. Jangan gunakan kekuasaan orang lain untuk semena-mena di sini. Pasti benar begitu. Jangan gunakan kekuasaan orang lain untuk semena-mena di sini. Pasti benar begitu. Kalau tidak, mana mungkin kemampuan sehebat ITU. Ikut campur urusan kerja. Mengandalkan orang di belakangnya. Sengaja menyasar perusahaan lu. Aku kasih tahu kamu, Jiang Wan, jangan pikir ada yang membelamu, jadi kamu semaunya. Hari ini pemilik asli perusahaan Huantu datang untuk inspeksi.
Mau lihat, setelah beritahu dia tentang kelakuanmu. Dan tentang pelanggaran kamu terhadap perjanjian, apakah kamu dan orang di belakangmu masih bisa bertahan? Kak Wan Wan, jangan pura-pura kuat lagi. Kak Zian, Semua kebenaran sudah terbongkar. Lebih baik jujur saja. Untuk apa bergantang pada hubungan tidak pantas. Memalukan sekali. benar-benar sekelompok badut. Pak Tua, Anda datang. Kami baru mau melapor. Jiang Wan, perempuan ini punya hubungan tidak pantas. Masuk ke Huan Tu. Pak Tua, kami mau melapor. Jiang Wan menjalin hubungan tidak pantas. Masuk ke Huan Tu dan merusak kontrak Lu Corporation dengan Huan Tu. Membicarakan Huan Tu di belakang. Iya, Pak Jiang, Anda harus membela kami. Itu Sai Jiang Wan. Dia itu benar-benar, dia tidak pantas memberikan perintah di sini. Dia sengaja memusuhi keluarga Lu. Direktur, Anda belum tahu. Kak Wan Tia. Naik kekuasaan dengan cara tidak sehat. Memalukan bagi Huan Tu. Kami tidak tahan, jadi kami datang melapor pada Anda. Lu Zian, kamu bodoh tak tertolong. Aku datang ke Huan Tu. Awalnya hanya untuk inspeksi kerja. Tak kesangka. Mendengar omongan yang sebodoh ini. Aku Zhang Zhenghong. Bukan hanya pemimpin grup Huan Tu. Tapi juga kakek kandung dari Jiang Wan. Juga kakek kandung Jiang Wan, Jiang Wan. Saya imamkan mulai hari ini, Jiang Wan adalah satu-satunya Presiden Huan Tu. Urusan perusahaan, besar atau kecil, semuanya dia yang putuskan. Paham? Tidak mungkin. Kamu pasti menipuku. Kami sudah menyelidiki informasi tentang Jiang Wan. Apa tidak berpikir bahwa aku juga bermarga Jiang? Tuan Jiang, kami tidak tahu kalau Jiang Wan itu cucu Anda. Kami dibutakan oleh orang lain. Mohon pengampunan Anda. Maaf, aku hilang akal dan memprovokasi. Kalian terus bilang kalau dia secara sengaja melanggar kontrak. Tanpa memastikan identitasnya, kalian berani datang ke Huan Tu untuk menyebar rumor dan berbuat onar. Sekarang krisis yang dihadapi Lu Group. Semua itu karena pengelolaan buruk kalian sendiri, tidak ada hubungannya dengan Jiang Wan. Masalah yang dihadapi Lu Group sekarang. Semua itu karena pengelolaan kalian sendiri yang buruk, bukan karena Jiang Wan. Dan sama sekali bukan masalah melanggar kontrak dengan sengaja. Lu Zian, kamu lebih memilih percaya aku naik posisi karena hubungan tak wajar. Daripada percaya kemampuan. Itu karena kesombongan dan prasangka dalam dirimu. Yang tak pernah menganggapku serius. Wan Wan, aku salah. Waktu itu aku sesaat kehilangan akal. Sampai salah paham dan merendahkanmu. Mohon, beri satu kesempatan lagi. Kita menikah lagi, pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak terima permintaan maafmu. Menikah lagi? Jangan pernah berpikir begitu. Penghinaan dan fitnah yang kalian berikan padaku hari ini. Akan aku hitung satu persatu dengan kalian. Pak Jiang, Tuan Jiang, kami benar-benar tahu kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Kami tidak akan berani menyebar fitnah lagi. Pak Jiang, Pak Tua Jiang, kami salah, kami tidak berani lagi, kami tidak akan menyebar rumor. Jiang Wan, kumohon beri aku satu kesempatan lagi, aku bisa menebus kesalahan ini. Wan Wan, kerja bagus. Ini baru anak perempuan keluarga Jiang. Punya keberanian dan tanggung jawab. Tenang saja, kakek. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan orang menindasku. Aku juga akan melindungi semua milik keluarga Jiang kita. Nah, bagaimana ini? Orang seperti Jiang Wan keras kepala. Kita benar-benar akan selesai. Cepat pikirkan cara, ya? Panik kenapa? Mengerti sesuatu? Aku sangat tahu tentang Jiang Wan. Dia itu sebenarnya orang yang lembut hatinya. Dulu, tidak peduli bagaimana memperlakukannya, asal merendahkan diri. Memohon padanya dengan sungguh-sungguh, dia tidak pernah benar-benar marah. Dulu, tak peduli bagaimana aku memperlakukannya, asal merendah diri. Baik-baik minta maaf padanya, dia tidak pernah benar-benar marah.
Tunggu untuk melihat lucunya nanti. Aku akan pergi ke Huan Tu mencarinya. Saat aku berlutut di depannya. Minta maaf dengan sungguh-sungguh. Ingatkan dia tentang kebaikan yang pernah dia berikan. Dia pasti akan luluh hati. Dia mungkin memaafkanku dan membantu menyelamatkan Lucy. Kita akan bisa bangkit kembali. Wan. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku seharusnya tidak meremehkanmu. Aku seharusnya tidak terlibat dengan Lin Weiwei. Aku tidak mengabaikan kebaikanmu padaku. Aku bajingan. Maafkan aku sekali saja. Apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Lu Jian, bangunlah. Lu Jian, bangunlah. Ini bukan tempatmu mengasihani diri. Kamu berlutut pun percuma, tidak akan memaafkanmu. Apalagi rujuk sama kamu lagi. Wan. Aku memang brengsek. Aku dibutakan oleh kekuasaan dan kepentingan. Aku mengabaikan kebaikanmu. Kamu telah berkorban banyak untukku. Tapi aku malah tidak tahu cara menghargainya. Aku sekarang benar-benar menyesal, hatiku benar-benar hancur. Aku begadang lembur, kamu menemani, masakin makanan tengah malam. Saat sakit, kamu selalu dekat. Semua itu masih kuingat. Kasih aku satu kesempatan lagi, ya? Aku memang bodoh, aku janji akan bersikap baik padamu. Sekarang ingat kebaikan aku. Tapi dulu kamu bilang aku perempuan tua. Kamu bilang aku cuma pembantu, usir aku dari rumah keluarga lu. Kenapa kamu waktu itu nggak ingat kebaikan aku? Usir aku dari rumah keluarga lu. Kenapa kamu waktu itu nggak ingat kebaikan aku? Kamu dan Lin Weiwei bersama. Saat kalian penuh cinta kasih, biarkan Su Melan menghina dan menyiksa aku. Kamu pura-pura tidak melihat. Kenapa tidak memikirkan kebaikanku? Aku yang salah. Wan, semua salahku. Kamu boleh menghukum aku sesukamu. Sekarang Lu Corporation, benar-benar hanya kamu yang bisa membantu. Pemberitahuan likuidasi kebangkrutan Lu Corporation. Pengadilan sudah menerimanya. Kembali dan urus masalah keluarga Lu dengan baik. Bukan di sini memohon maaf. Di antara kita. Semuanya sudah selesai. Wani, tolong aku tahu kamu punya kemampuan itu. Kamu saja yang bisa membantu keluarga Lu. Kumohon. Tolonglah, kumohon. Kenapa aku harus membantumu? Kamu bisa bantu keluarga Lu, tolong. Aku mohon padamu, oke? Kenapa aku harus membantumu? Grup Lu ke titik ini. Semua karena ulah sendiri. Ini jalan yang kalian pilih. Jadi konsekuensinya harus kalian tanggung. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku panggil satpam. Wan. Aku mohon, jangan sekejam ini. Baik. Aku pergi. Tidak apa-apa, aku pasti akan membuatmu memaafkanku. Semua cara sudah kucoba. Aku berlutut di kantor Jiang Wan cukup lama, tapi dia keras kepala. Dia tidak hanya menolak memaafkanku, bahkan enggan membantu Lu Group sedikit pun. Kamu bahkan hal kecil ini tidak bisa kau urus dengan baik. Aku sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Kamu bahkan hal kecil ini tidak bisa urus dengan baik. Merawatmu bertahun-tahun, cuma untuk menyuruhmu keluar sana berlutut dan membuatku kehilangan muka? Jiang Wan, dia masih punya hati yang lembut. Benar-benar lucu banget. Kamu kebingungan karena dipukul olehnya. Bu. Lalu sekarang harus bagaimana? Perusahaan Lu akan bangkrut. Kalau Jiang Wan tidak mau membantu, maka perusahaan Lu pasti hancur. Mau bagaimana lagi? Apa ada pilihan lain? Jiang Wan. Dia hebat, ya? Kalian menikah 1 tahun. Harta pernikahan setengahnya milik kamu. Tunggu aku akan segera ke sana. Aku benar-benar tidak percaya, dia benar-benar bisa mengendalikan segalanya. Kalian datang lagi untuk Jiang Wan. Kamu kira jadi Presiden Huan Tu itu hebat sekali? Kamu dan Deyan sudah menikah 1 tahun, kan?
Jiangwan, kamu kira jadi Presiden Huantu itu hebat sekali? Kamu dan Deyan sudah menikah setahun, kan? Kalau cerai, harta dalam pernikahan harus setengah milik Deyan, kan? Huantu kamu kelola saat kita menikah. Itu harta bersama, Zeyan berhak setengahnya. Rumah dan tabunganmu yang diperoleh saat menikah, setengahnya milik Zeyan. Hari ini kasih semuanya ke saya. Kalau tidak, saya akan gugat kamu karena menyembunyikan harta bersama. Jiangwan, apa yang Mama katakan benar. Kita sudah menikah 1 tahun. Harta setengahnya milikku. Kalau kamu kasih, saya tidak akan minta bantu Lu Corporation. Saya sendiri akan menyelesaikannya. Pertama, Huantu saya handle sebelum menikah. Semua saham dan aset sudah dibuat perjanjian pranikah. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Bukan harta dalam pernikahan. Bukan harta dalam pernikahan. Tertulis di surat Sangat jelas. Saya sukarela melepaskan harta dalam pernikahan. pergi tanpa membawa apa-apa. Kalian sekarang malah minta harta ke aku. Lucu. Kalau mau lapor ke pengadilan, aku siap hadapi. Kok bisa seperti ini? Kenapa jadi harta sebelum nikah? Bagaimana bisa begini? Sembunyikan identitas dan menikah dengan Luzian. Ingin hidup sederhana seperti biasa. Ternyata kalian begitu serakah. Sudah cerai, masih minta harta. Cepat ambil barangmu dan pergi. Jangan memalukan diri di sini. Jiangwan, jangan ambil semua sendiri. Tak bisa menggugatmu di pengadilan? Aku akan cari cara lain untuk membuatmu keluarkan bagian yang jadi milik Zeyan padaku. Nona, jaga sopan santun. Ini kantor Direktur Jiang, bukan tempat bikin onar. Kalian harus segera pergi. Aku akan langsung lapor polisi. Jangan salahkan kami kalau nanti bertindak tegas. Hello, Direktur Gu, apakah pernikahan keluarga Gu dan kita sudah ditetapkan? Keluarga Lin dan Gu cocok. Pertunangan dibatalkan. Mana mungkin, sebelumnya sudah ada kolaborasi pernikahan? Kenapa tiba-tiba batal? Ada celah dana di keluarga Lin. Nona Lin, keluarga Gu bukan orang bodoh. Hello. Aduh, harus bagaimana ini? Tanpa bantuan keluarga Gu. Rantai dana keluarga Lin kita putus, bagaimana ini? Semua proyek, semua hutang, tanpa dana baru, keluarga Lin tamat. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Lin berakhir seperti ini. Hanya dia yang bisa hanya Jiangwan saja. Oh. Aku akan mencarinya, memohon belas kasihan darinya. Walaupun harus dihina olehnya, walaupun harus merendahkan, aku tetap ingin dia membantu keluarga Lin. Wan, aku salah bersekongkol dengan Lu Jian menjebakmu. Aku juga tertipu olehnya. Kamu orang yang bijaksana, jangan terlalu memperdulikan aku ya. Kak Wan. Ini adalah proposal kerjasama perusahaan Lin. Ingin bekerja sama dengan Huantu. Keluarga Lin kami punya banyak proyek berkualitas. Pasti bisa membawa keuntungan besar bagi Huantu. Kak Wan, Anda kompeten dan punya visi tajam. Saya benar Bekerja bersama Anda. Dan memberikan kontribusi bagi Huantu. Asalkan bekerja sama dengan keluarga, saya akan memutuskan hubungan dengan Luzian. Tidak akan berurusan dengannya lagi. Bisa membantu Anda melawan dia. Kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Nona Lin. Proposal kamu sangat bagus. Nona Lin. Proposal kamu sangat bagus. Namun, perusahaan Lin sebenarnya sudah hampir bangkrut. Kamu datang untuk bekerja sama denganku. Hanya ingin membuat Huantu menutupi lubang keluarga Lin. Seperti dulu kamu dan Lu Zexing menipuku untuk dana. Apa bedanya? Malam, bukan seperti itu. Keluarga kami hanya ada masalah. Huantu mau membantu kami, keuangan kami akan pulih. Tidak perlu dijelaskan lagi. Aku sudah minta orang menyelidiki latar belakang keluargamu. Utang melebihi aset, hampir bangkrut. Dulu kau ingin gunakan Lu Zian untuk dekati Huantu. Sekarang Lu Zian sudah jatuh, kau ingin mendekati aku. Kemampuanmu jadi oportunis.
memang sudah sangat terlatih. Perusahaan bekerja sama, mengutamakan kejujuran dan kekuatan. Keluarga Lin kalian tidak punya kekuatan maupun kejujuran. Keluarga Lin kalian tidak punya kekuatan maupun kejujuran. Masih ingin bekerja sama dengan saya, Nona Lin. Pulang dan pikirkan baik-baik. Menjalankan perusahaan dengan benar. Bukan selalu memikirkan bagaimana bergantung pada orang lain. Jangan datang ke Huantu Group lagi. Aku tidak mau melihatmu, apalagi berurusan dengan keluarga. Tidak ada hubungan sama sekali. Lucian, datang ke Huantu. Keluargamu bertahan atau tidak? Semua tergantung hari ini. Lucian, aku buta bekerja sama denganmu menjebak Wan Yanji. Kamu memang Mengelola perusahaan saja tidak bisa, malah berani menghitung uang Kak Wan. Aku nggak akan berhubungan lagi sama kamu. Kamu nggak bisa mengelola perusahaan, tapi berani menghitung uang Kak Wan. Aku nggak akan berhubungan lagi sama. Lin Weiwei, kamu yang menyuruhku menipu Jiang Wan. Sekarang kamu malah menuduhku, mau cuci tangan? Tidak mungkin. Wan, aku tahu salah. Lin Weiwei menyuruhku menipumu. Sekarang aku sudah memutus semua hubungan dengan dia. Aku janji, nggak akan berurusan dia. Tolong, untuk memikirkan masa lalu kita, beri aku satu kesempatan lagi. Kak Wan, ini gara-gara aku. Aku mengatur dana Huantu. Jangan salahkan Zayan. Kalau mau salahkan aku saja. Jadi sirkus? Kak Wan, aku benar-benar salah. Kalau tertarik akting, aku tidak keberatan kirim kalian main drama pendek. Apakah Lu Jian bisa sukses atau tidak tergantung hari ini. Aku tidak akan biarkan Jiang Wan tenang-tenang saja. Jiang Wan, kamu bahkan menyuruh orang mengikutiku, merekamku juga? Aku cuma nggak mau lagi diakali gerombolan badut kayak kalian. Cepat pergi dari sini. Jangan sampai aku lihat kalian lagi. Kalau tidak, bukti kalian berdua merencanakanku bersama. Akan langsung kuserahkan ke pengadilan. Tidak. Apa ini perang urat syaraf? Kalian nggak ada habisnya ya? Jiang Wan, kalau nggak bantu Deyan kembalikan harta, aku bakal duduk di sini seharian. Hei! Jiang Wan, kalau nggak bantu Deyan kembalikan harta, aku bakal duduk di sini seharian. Hei! Mau kerja gimana? Mau ketemu klien gimana? Saya kasih tahu, ibuku nggak bisa dikerjai. Kalau kamu bikin ibuku sakit parah, aku nggak bakal tinggal diam. Hari ini kalau kamu nggak setuju, kami bakal nongkrong di sini terus, nggak pergi. Kita lihat kamu jadi direktur, supaya semua tahu kamu nggak menghormati mertuamu. Bisnis Huantu bakal kacau. Aku bahkan mau bikin konferensi pers, biar orang tahu kamu kaya tapi kejam, ninggalin mantan suami. Kamu sembunyiin aset, aku bakal bikin reputasimu hancur. Kamu mau duduk, tutup pintu, atau bikin posting, lakukan saja. Reputasi grup Huantu nggak bakal bisa dihancurin cuma dengan kata-kata kalian. Kalau bikin rumor bohong tentang aku, Merusak reputasiku, aku bakal langsung gugat kalian atas tuduhan fitnah. Kalian memfitnah dan merusak nama baik saya. Saya bisa menuntut kalian karena pencemaran nama baik. Biar kalian bertanggung jawab di hadapan hukum. Tadi yang kalian katakan sudah saya rekam. Kalau ribut terus, saya akan lapor polisi. Serahkan saja ke polisi untuk menangani. jangan menakuti saya pakai polisi. Mana mungkin kamu bisa menuntut kami? Bu, jangan ribut. Ayo pergi dulu. Kalian masih belum pergi, ya? Terserah kalian.
Xiao Chen, urus mereka baik-baik. Pak Jiang, kasihanilah kami. Tolong selamatkan Deyan. Jiang Wan cucu kandung Anda. Anda tidak boleh sekejam ini padanya, hingga dia mati. Jika keluarga lu bangkrut, Deyan juga habis. Kakek Jiang, aku tahu aku salah. Jika perusahaan lu bangkrut, Deyan juga akan hancur. Kakek Jiang, aku salah. Aku mengecewakan Wan Wan dan tidak seharusnya memanfaatkan dia. Lihat hubungan suami istri. Salahku, aku akan memperlakukan dia lebih baik. Bisa membantu aku? Hanya dia yang bisa membantu. Aku berjanji menjadi lebih baik dan membalas kebaikan kalian. Aku sangat memahami sifat cucuku. Bukan dia yang kejam, tapi kalian yang terlalu keterlaluan. Dia menyembunyikan identitasnya untuk menikah denganmu. Banyak penderitaan yang dialami. Kalian tahu itu? Kakek, aku akan berubah. Perusahaan lu sampai titik ini. Akibat perbuatan kalian, tidak ada yang bisa disalahkan. Keluarga Jiang tidak akan membantu. Kami juga tidak mampu untuk membantu. Kalian berulang kali memanfaatkan Wan Wan, membuat drama, dan menjebatnya. Memalsukan bukti, benar-benar menjara keluarga Jiang mudah dipermainkan. Mulai sekarang, kalian dilarang masuk ke rumah keluarga Jiang atau ke Huan Tu. Kalau tidak, aku langsung panggil satpam dan suruh mereka lempar kalian keluar. Kalau tidak, aku panggil satpam untuk lempar kalian keluar. Aduh, Tuan Tua Jiang, Anda tidak boleh sekejam itu. Wan Wan kan Presiden Huan Tu. Dia cuma perlu mengulurkan tangan, dan Deyan kami bisa hidup lagi. Kakek, tidak perlu buang-buang waktu dengan mereka. Suruh pengawal usir mereka. Jangan datang lagi, aku sudah mengusirmu. Kamu nggak merasa capek, tapi aku capek. Wan Wan, kumohon, kali ini maafkan kami. Ya. Kakek Jiang, aku mohon, beri aku kesempatan sekali saja, oke? Wan Wan, bagus sekali, seharusnya begitu, untuk orang yang tak tahu batas. Jangan lembek. Kekek. Aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka memengaruhi kehidupanku dan pekerjaanku. Baiklah. Ada urusan bicara, nggak ada, pergi sana. Wan Wan. Aku tahu kamu tidak mau membantu, dan aku tidak berharap bantuan. Aku ingin mencari pekerjaan di Huan Tu, pekerjaan apapun. Cari pekerjaan sebagai petugas keamanan, kebersihan, atau asisten. Aku hanya ingin bekerja baik. Menghasilkan uang membayar utang, menghidupi ibuku. Aku tahu aku terlalu ambisius, tidak menghargai. Aku terpengaruh keuntungan, membuat kesalahan dan mengecewakanmu. Sekarang aku ingin berubah. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Mau cari pekerjaan apa? Ingin bekerja di Huan Tu. Bisa memperbaiki hubungan denganmu. Jika ku bantu, aku bantu. Wan Wan, kumohon padamu. Beri aku satu kesempatan untuk berubah. Lu Zian, pandai mengatur strategi, bukan ingin memperbaiki diri. Tapi kamu ingin tetap berada di Huan Tu, mendekatiku, lalu mencari peluang untuk mengambil dana Huan Tu. Kamu bukan ingin memperbaiki diri, tapi ingin tetap di Huan Tu, mendekatiku. Mencari peluang merekayasa dana Huan Tu. Atau menunggu aku iba membantu menghidupkan Lucy, begitu kan? Tidak seperti itu, Wan Wan. Aku ingin memperbaiki diri. Bersedia menerima investigasi latar belakang. Bisa mulai dari bawah. Tidak butuh gaji. Asalkan ada makan dan tempat tinggal. Berikan aku satu Kesempatan memulai hidup baru, bisakah? Huan Tu tidak butuh pegawai intrik dan tidak jujur. Jiang Wan. Kenapa tidak bisa memberikan kesempatan? Aku sudah tidak punya jalan lain. Bisakah berhenti memojokkan aku? Aku sudah meninggalkan harga diriku untuk memohon padamu. Apa yang kamu mau? Saya tidak memaksa, tapi kamu memaksa diri ke jalan buntu sejak tidak menghargai saya. Mulai saat kamu menghitung saya, jalan buntu sudah dimulai. Suruh dia keluar. Hari ini tak perlu bodyguard. Saya sendiri yang user kamu, Wan Wan. Pergi. Kamu tega sekali, ya? Bahkan satu kesempatan untuk berubah pun kamu tidak mau beri saya. Wan Wan, saya datang hari ini. Membongkar kebusukan Lu Zian. Dia memalsukan bukti untuk menipu kamu, juga berencana mengalihkan semua Semua tanggung diserahkan kepada pemasok dan bank.
Lihat, rekaman pesan antara dia dan orang lain. Dia juga ingin menjual peralatan Lu Corporation dan melarikan uangnya ke Lu. Dia tidak peduli dengan nasib para pemasok. Saya tidak tahan dan ingin mengungkapkan perbuatannya. Apa tujuanmu melaporkan ini? Saya ingin meminta maaf. Saya tahu saya salah dan ingin menyelamatkan perusahaan. Saya tidak pernah berniat Saya akan membantumu, tapi tidak gratis. Huan Tu akan berinvestasi jadi pemegang saham di perusahaan keluarga Lin. Sebanyak 51%, keluarga Lin mengelola perusahaan, tapi keputusan bisnis harus sesuai ketentuan Huan Tu. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia melakukan apa saja asalkan keluarga Lin diselamatkan dan diberi kesempatan berubah. Apapun yang harus dilakukan, akan saya lakukan. Pasti akan menjalankan segala hal sesuai ketentuan Huan Tu. Saya bersedia, asalkan bisa menyelamatkan keluarga Lin, beri saya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Apapun yang saya lakukan, akan sesuai aturan Tian Tu dan sungguh-sungguh mengelola keluarga Lin. Sungguh-sungguh memperbaiki. Saya membantu bukan karena memaafkan kamu, bukan karena lemah hati, tapi karena saya melihat ada beberapa proyek di perusahaan keluarga Lin yang memang masih punya prospek berkembang. Cocok untuk investasi. Sebagai manusia, berprinsiplah, jangan mudah berubah arah, jangan jadi oportunis. Beralih ke sana kemari, orang seperti itu tidak akan pernah besar. Meski sesaat mendapat keuntungan, akan kehilangan segalanya akhirnya. Tidak ada hasil tanpa usaha, kekuatan sendiri. Yang paling bisa diandalkan, itulah yang membuat kamu berdiri tegak. Kak Wan Wan, aku janji akan kerja keras, nggak main-main lagi, dan mengasah kemampuanku. Aku akan kelola perusahaan Lin dengan baik. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu kasih ini, juga nggak akan menyia-nyiakan diriku sendiri. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan, juga nggak akan mengecewakan diri sendiri. Terima kasih, Kak Wan. Beneran, terima kasih. Bawa dokumen yang sudah dipersiapkan ke sini. Lihat baik, semua syarat perjanjian ini jelas. Nggak ada yang disembunyikan. Kalau yakin nggak, tanda tangan selesai, tim Huan Tu Besok pagi akan langsung masuk ke perusahaan keluarga Lin. Kak Wan Wan, terima kasih. Aku janji akan kelola perusahaan Lin dengan baik dan tidak mengecewakanmu. Ekspektasi kamu pada... Persiapkan baik-baik. Tim Huan Tu datang besok. Ada masalah? Buat Xiao Chen bantu kamu. Xiao Chen, pengawal Huan Tu Group makan gaji buta. Bagaimana dia masuk lagi? Maaf, bos. Aku akan langsung panggil orang sekarang. Bos Jiang, maaf ya, aku akan panggil orang sekarang juga. Belum lihat mantan suami sowan ke mantan istri di hari raya. Apa Ibuku jatuh sakit. Di rumah sakit, butuh biaya operasi. Dokter bilang tidak segera dioperasi. Nyawanya akan terancam. Aku mohon, pinjamkan aku uang untuk operasi, ya? Aku pasti akan mengembalikannya nanti. Lihat. Bukti reservasi. Biaya operasinya 200 juta. Sekarang aku tidak punya uang, tidak bisa bayar sewa. Aku mohon, bantu aku. Kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibuku. Aku tahu sebelumnya aku salah padamu. Ibuku tidak bersalah, kan? Walaupun dia tidak sempurna. Dia juga ibu saya. Tidak bisa dia melihat dia meninggalkan saya. Wan Wan, tolong pinjamkan saya 200 ribu. Meskipun harus bekerja keras, saya akan mengembalikannya kepada kamu. Xiao Chen, segera hubungi rumah sakit ini. Xiao Chen, hubungi rumah sakit untuk memeriksa bukti diagnosa dan catatan medis. Direktur Jiang. Sudah diverifikasi. Sumilan benar-benar sakit mendadak, perlu operasi, rumah sakit sudah mengeluarkan surat tagihan. $200 juta pinjamkan kepadamu. Bukan untuk diberi, harus buat surat utang. Aku membantumu, bukan karena nostalgia, tapi karena ini soal nyawa. Tidak ingin nyawa hilang sia-sia karena tidak ada uang. Terima kasih. Terima kasih, Wan Wan. Tenang saja. Aku akan membuatkan surat utang, aku pasti akan mengembalikannya.
Semoga kamu kali ini sadar akan kesalahanmu dan bukan lagi sekedar perhitungan kosong. Wan. Terima kasih atas 200 juta yang kamu pinjamkan. Dia baru pulih. Biaya pemulihan masih butuh 500 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah kamu pinjamkan lagi? Tenang kali ini. Aku akan mengembalikan beserta bunganya. Luzian, aku meminjamkan 200 juta karena soal hidup dan mati, tapi kamu bukannya bersyukur, malah semakin semena-mena. Mau pinjam 500 ribu. Kamu pikir aku mudah dibohongi? Wan, aku benar-benar bukan mau menipu kamu. Ibuku memang butuh biaya pemulihan, terapi lanjutan, obat-obatan, semuanya butuh uang. Ibuku butuh biaya pemulihan, terapi lanjutan, dan obat-obatan, semua butuh uang. Aku kepepet, jadi datang ke kamu. Aku janji pinjam 500 ribu. Tidak akan membahas uang sama kamu. Begitu aku punya uang, aku pasti akan bayar kamu secepatnya. Kamu belum bayar utang 200 ribu, sekarang pinjam 500 ribu lagi. Apa jaminan kamu bisa bayar? Kamu sekarang nggak punya apa-apa, nggak kerja, nggak punya aset, gimana mau bayar aku? Aku akan cari kerja. Aku pasti bisa cari uang. Aku akan balikin uang ke kamu. Aku nggak akan pinjamkan sepersen pun lagi. Biaya penyembuhan ibumu urus sendiri. Mau kerja atau pinjam uang, terserah, nggak ada hubungannya denganku. Aku bantu sekali karena belas kasih. Aku nggak bantu, itu wajar. Jiang Wan. Kamu benar-benar tega. Ibuku baru selesai operasi. Kamu diam saja lihat aku menderita. Pinjamkan 20 juta, lalu kenapa? Kamu sebenarnya hanya merasa kasihan padaku. Aku kasih tahu kamu, aku tidak butuh belas kasihanmu. Orang yang dikasihani, pasti ada sesuatu yang menjengkelkan. Semua ini gara-gara kamu. Dulu bisa bantu aku sekali, kenapa tidak bisa bantu kedua kali? Kalau kamu mau bantu aku, saya tidak akan jadi seperti sekarang ini. Pak Jiang, Lu Zhen itu mantan suamimu. Kalian pernah jadi suami istri. Utang yang dia punya, kamu harus bantu dia bayar. Aku dengar kamu pinjamkan dia 20 juta. Karena pernah jadi suami istri, utangnya, kamu harus bantu dia bayar. Aku dengar kamu pinjamkan dia 20 juta. Kalau sudah bantu sekali, harusnya bantu sampai selesai. Pak Wang, saya mengerti Anda ingin menarik pinjaman itu. Tapi perlu dicatat, kami sudah lama bercerai. Tidak ada hubungan hukum. Utang dia tidak kaitan sama saya. Saya tidak wajib menggantikannya membayar. Pak Jiang, kita semua usaha kecil, uang yang susah payah dikumpulkan semuanya ada di sini. Kalau Anda mampu. Lunasi saja utangnya. Wan, kamu bantu aku sekali. Bisa bantu aku lagi, kan? Aku pinjamkan dia 200 juta karena menghargai persahabatan lama. Kesempatan untuk berubah. Jangan khawatir, pinjaman ini akan diputuskan secara adil oleh pengadilan. Pasti ada penjelasannya memuaskan untukmu. Lu Zhen, kamu sampai di titik ini bukan karena aku menghancurkanmu, tapi kamu sendiri yang menghancurkan dirimu. Serahkan dia ke Pak Wang. Pak Wang bawa dia ke pengadilan. Selesaikan sesuai hukum. Jika ada masalah selanjutnya, bisa minta Xiao Chen untuk bantu urus. Pergi. Ikut aku ke pengadilan. Hari ini kamu harus balikin uangku. Jiang Wan, aku benci kamu. Kamu jelas bisa bantu aku, tapi kamu nggak mau. Kamu menghancurkan segalanya milikku. Aku tidak akan membiarkanmu bahkan setelah mati. Pergi. Apa kamu datang ke sini tiap hari untuk absen? Kalau ada urusan, katakan. Kalau jangan menghalangi pekerjaanku di depan pintu. Rumah, mobil, semua sudah dijual untuk lunasi utang. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Rumah, mobil, semua sudah dijual untuk lunasi utang.
Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Sekarang aku baru sadar. Betapa brengseknya aku sebagai orang. Aku tak pernah menghargai kamu. Aku selalu memarahi kamu. Bahkan memanfaatkan kamu, aku dan Lin Weiwei. Tidak bekerja sama untuk menipu kamu. Sekarang aku menyesal. Aku menyesal sampai tulang pun sakit. Kamu menyerah kesempatan belajar ke luar negeri. Menyembunyikan identitas dan menikah dengan aku. Saat aku sakit, kamu menjaga aku. Semuanya aku ingat. Namun semua itu dikalahkan oleh keuntungan. Menutup mata. Menganggap kebaikanmu biasa, terus menyia-nyiakannya. Baru kini aku mengerti. Ternyata itu semua karena kamu. Kamu yang benar-benar tulus pada aku selama ini. Tapi aku justru mendorongmu pergi. Aku menghancurkan hidupku. Dan menghancurkan hubungan kita. Aku hanya ingin bilang satu hal. Aku minta maaf padamu. Aku hanya ingin bilang satu hal. Aku minta maaf padamu. Sekarang minta maaf sudah terlambat. Ada hal yang begitu dilakukan, tak bisa diperbaiki. Ada perasaan. Sekali dilepaskan, takkan kembali. Kesadaranmu hanya karena jalan buntu. Baru ingat aku. Direktur Jiang. Perlu aku suruh dia keluar? Biar dia menangis puas dan pergi sendiri. Wan, Mama tahu kesalahan Mama. Mama sakit parah. Dan akhirnya sadar, dulu, Mama memang tidak bijak. Tidak seharusnya merendahkan asal-usulmu. Seharusnya tidak langsung memukul atau memarahi kamu. Xin. Dulu aku memang belum dewasa. Dia dibutakan oleh uang dan keuntungan. Melakukan banyak hal yang menyakitimu, tapi sekarang dia sudah berubah. Aku dan anakku tidak akan pernah lagi menghitung untung rugi denganmu. Kami tidak akan mengganggu kamu lagi. Wan. Aku tahu aku salah. Aku sekarang tidak berharap kamu memaafkan atau mengajak rujuk lagi. Aku hanya ingin mendengar kamu berkata bahwa kamu memaafkanku. Begini akan membuat hatiku tenang. Jangan bahas hal yang sudah lewat lagi. Mulai sekarang, aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Menghasilkan uang untuk merawat ibu dengan baik. Aku tidak akan lagi bermimpi hal yang tidak realistis. Dan tidak akan lagi memanfaatkan orang lain. Aku bisa memaafkan kalian, tapi bukan berarti bisa melupakan rasa sakit kalian. Dan juga bukan berarti kita bisa memulai kembali hubungan ini. Aku memaafkan kalian. Aku ingin melepaskan kebencian masa lalu dan mulai hidupku sendiri. Tapi ingat, maafku bukan alasan buat kalian untuk terus terpuruk. Ini adalah semangat memulai hidup baru. Hidup baik, jujur, dan bertanggung jawab. Jangan memanfaatkan orang lain atau merencanakan buruk. Menghasilkan uang sendiri adalah aman. Baik. Terima kasih. Wan. Kami pasti akan hidup dengan baik setelah ini. Kami tidak akan pernah berbuat salah lagi. Melupakan juga berarti membebaskan diri. Pak Jiang, ini adalah laporan hasil tahunan Huantu. Kinerja Huantu tahun ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Kami juga berhasil memasuki pasar Eropa dan menjalin kerja sama jangka panjang dengan banyak perusahaan Eropa. Semua ini berkat kerja keras Anda. Kakek, ini hasil usaha kita bersama. Wan, kamu benar-benar sudah dewasa. Kakek. Bangga padamu, kamu menjejadkan nilai sendiri dan belajar melepaskan kebencian. Memaafkan orang lain, itulah yang paling berharga. Kakek. Aku hanya mencoba memahaminya. Lepaskan kebencian dan jalani hidup positif. Luka dulu menjadi batu pijakan dalam tumbuh dewasa. Itulah yang membuatku lebih kuat dan lebih dewasa.
dari ibu rumah tangga mengurus dapur dan bergantung pada orang lain, hingga menjadi seorang CEO yang mandiri, jalanku penuh tantangan dan luka. Penuh perhitungan, kini aku paham perempuan perlu bergantung pada diri sendiri dan punya karir untuk kepercayaan diri. Barulah bisa mendapatkan rasa hormat orang lain dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kesuksesan adalah hasil kerja keras bersama, kita akan terus berjalan bersisian. Mari kita ciptakan lebih banyak kejayaan bersama.